seperti apa Iya. gitu di sana. Belum lagi misalnya Nah, perbedaan antara balik lagi perusahaan tadi. Amerika, Eropa, perusahaan Cina itu kan culture-nya beda-beda semua gitu loh. Plus Indonesia Asli, juga asli. yang wow, gue Dan perusahaan Korea di Korea, perusahaan Korea di Singapura, perusahaan Korea di Indonesia itu juga perangainya pasti itu bisa beda. beda-beda. Itu dia bisa beda. Iya. Selamat datang di Mas Nanya, sebuah acara ngobrol-ngobrol bersama gue sendiri, Aulia Masna sebagai host, dan Debbie Permata, co-host setia, featuring Andira Pramanta, bapak-bapak pesepeda yang ya bisa dibilang karirnya cukup diverse, cukup bervariasi. Ini settingnya sangat tepat sebagai mantan penyiar radio ya. Ya, Em, banget. lo di lo di radio ada mungkin 10 tahun ya Nir ya tadi. Total kalau dihitung 10 tahun, 10 tahun. UFM 3 tahun, Hard Rock FM 7 tahun. Gue tuh suka lupa kalau lo pernah di UFM karena itu udah apa ya? Salah satu radio yang cukup lama ya. Hmm. Cukup lama ada di sini dan ya I don't mean any disrespect, cuman bukan sekarang udah bukan termasuk radio yang sering Say, dibahas ya. say. Bukan termasuk radio yang sering dibahas dengan orang. Anyway, sebenarnya gue nanti gue pengen bicara lagi tentang radio karena lo juga seorang podcaster yang sedang vakum karena Hmm. peraturan perusahaan ya. Ya, ya. Dan lo Alasannya juga begitu. ya podcast lo sempat berhenti karena lo sempat bekerja di sebuah perusahaan dan lo sedang nggak di sana lagi. Bukan saya udah nggak di sana lagi. Lalu lo punya video, punya vlog yang tadi lo sempat cerita di bagian pertama kalau itu bukan apa namanya ya menghabiskan waktu yang cukup signifikan dalam suatu hari ya. Ya. Karena Udah kehidupan mulai berasa kayak kerja. iya plus pekerjaan corporate bukan ya mungkin dari perspektif seorang Andira Pramata pekerjaan corporate bukan sesuatu yang cukup menarik atau cukup bervariasi untuk bisa diceritakan kegiatan sehari-harinya lah ya. Tuh. Jadi apa yang membuat lo terbuka dengan sebegitu banyak jenis aktivitas der? Rasa penasaran adalah alasan nomor satu sih. Rasa penasaran. Jadi bisa dibilang gua adalah anak ketiga laki-laki semua. Kakak gue yang paling pertama tersukses di keluarga. Ya kalau dari perspektif orang adik begitu ya. Sekolah engineering, S2 MBA, gitu kan. Wow. Sementara anak kedua kakak gue almarhum dia ke ekonomi. Gitu. What's left for me adalah harapan bapak gue untuk masuk ke minyak yang tidak ya. Akhirnya yang gue ambil adalah gue suka desain, gue suka art gitu ya. Itu pun gue menemukannya di kelas 3 SMA dan akhirnya gue ambil jurusan desain grafis dan terus sebagai graphic designer di 2000 pas gitu kan. Orang mikir bahwa gue akan menjadi graphic designer. Bahkan gue sendiri, gue ketemu lu di situ kan ada namanya Godot Forum gitu. Isinya anak desain semua. Tapi gue bukan orang yang mengejalur ambil seni murni ataupun agency. Tapi gue main ambil di percetakan dan juga publishing, yaitu ngedesain buku. Terus habis itu ya majalah. Kerjaan pertama gue di MTV Tracks, bikin katalog dulu di feature 10 ya. Kalau sekarang dulu namanya Dap Design. Lu ada kan namanya tuh? Iya. Nah, Kemarin gue sempat lihat itu kartu awal. nama Andira yang zaman dulu banget. Asli, dan nomor teleponnya nggak tahu kemana itu sekarang. Anyway, itu adalah awalnya. Karena rasa penasaran dan tanggung jawab untuk menyenangkan orang tua, akhirnya gue harus lulus kan. Yaudah, selesai nih kerjaan gue. Habis itu, waktu gue kerja di MTV Tracks, di majalah MTV Tracks, gue menemukan kayak, wah, itu kan satu sister company sama
atau FM ya. Ya. Terus muncul asik nih kayaknya siaran ngemeng dulu, fun banget kayaknya. Terus gue pengen gitu. Tapi salah satu senior gue bilang waktu itu, lu nggak bisa jadi penyiar, ya, soal lu cempreng. Wah patah hati gue, patah hati. Terus akhirnya gue kuburkan niat itu sampai tiba-tiba ditawarin siaran di UFM. Hmm. UFM bikin sebuah program namanya Club Behes, tandingan paranoia. Tapi gue masuk bukan karena suara gue atau keinginan ya, karena kebetulan waktu itu gue punya imo, gue DJ juga dulu, gue punya party organizer namanya Inflight Entertainment, dan bendera itu yang gue bawa ke radio, masuk ke Prambors juga sempat pernah. Nah yaudah akhirnya berbekalkan itu, lucunya gue setelah menikah gue ambil graduate diploma kan, setahun lebih itu ya, setahun 2 bulan gue ke Australia lagi, balik itu ngambil graduate diplomanya desain juga pula gitu kan. Harapan lo apa sih? Harapannya pengen terus di desain atau pengen siaran atau pengen apa? Balik gua ditawarin kerjaan yang berbeda lagi. Kalau lu tahu dulu di Antv ada bukan serial, show namanya Star Kids. Star Kids itu adalah show kayak Sesame Street kurang lebih. Jadi ada Asti Ananta, host orang yang dalam bentuk orang, terus ditemani 3 boneka, boneka hand puppet, Mucu, Cik Ciul, itu isinya penyiar semua. Mucu adalah Panji Pragiwaksono, Cik adalah si Steny Agustaf, Ciul adalah gua gitu. Jadi di bawah meja itu ada pria-pria cabul yang berumur. Tapi itu adalah salah satu pintu gua masuk ke radio lagi. Tiba-tiba Panji nawarin, Hard FM lagi yang dipetir tuh lo nggak mau coba. Akhirnya 2009 gua masuk Hard FM selama 7 tahun sampai 2016. Di situ gua yang menemukan namanya, gua lupa sama namanya graphic design. Ya mungkin casual aja ya, kayak bikin flyers buat program acara, editing foto, sesimpel itu. Terus mulai dikenalan sama dunia influencer. Ketemu Bayu Oktara, ketemu sama Gofar Hilman di situ di The Avenger, kemudian Good Morning After Show. Mulai tuh yang namanya enak gue penyiar ya di endorse, ngomong aja siaran, terus begitu. Satu yang benar-benar kerasa ketika lo jadi penyiar adalah hidup lo muda, karena lingkungan lo kreatif banget. Oke, ya udah. Tapi sampai satu hal, 2016 gue harus cabut. Saya jadi penyiar ya. Jadi puppeteer di TV udah pernah, jadi DJ udah pernah, jadi penyiar ya udahlah gitu, programnya selesai. Terus tiba-tiba apa nih nextnya Andira? Akhirnya, sorry nih gue graduate diploma baru setelah itu nih, gue lupa lagi. Anyway itu menikah waktu itu ya. Gue lupa sih. Ini tanda-tanda lu nomor 43 gitu. Oh enggak, bener. Gue ambil graduate diploma 2006. Waktu kemarin abis siaran, itu gue ambil namanya break panjang. 1 bulan gue tinggal di Korea. Iya, karena waktu itu istri lo yang sekolah di sana kan? istri gue. Ya. Nah, itu adalah heavy time-nya gue ngerjain vlog, daily vlog di Korea. Di Korea, iya. Gue dilepas dari atribut penyiar, gue bikin konten tiap hari, gue edit sendiri, gue syuting sendiri di kota dimana gue nggak bisa bahasanya. It's a new page in my life gitu kan. Terus pas pulang ke Indonesia, gue nggak bisa terusin lagi nih kayaknya. Nggak ada yang dicari di Indonesia, nggak ada yang bisa di Jakarta tuh nggak ada yang seseru di Korea. Gue begitu kan, gue udah capek aja sih ya ngedit itu. Akhirnya mulailah mencari pekerjaan yang lebih stabil karena keluarga, maksudnya dunia menuntut gue anak gue sekolah. Udah mulai kayak your playtime is over, lo bukan yang aktif di dunia kreatif lagi, lo cari sesuatu yang kreatif di dunia korporat. Terus gue kerja di coworking house, coworking space 3 bulan, namanya aja gue udah lupa. Tapi itu entry level gue, entry point gue masuk ke CGV akhirnya. Satu hal tentang CGV itu kan bioskop. Bentar, kenapa gue terima kerjaan apa? Koma kan? Apa? Di koma kan lo? Noma? Koma.
Koma iya, koma dulu waktu sambil siaran kalau koma. Hmm. Kok gue lupa sih nama coworking space itu. Di Korea. Udah tutup juga sih, udah tutup nggak Di di sini. Jakarta. Ya udah, anyway, Anyway. juga udah balik ke Malaysia. Akhirnya gue masuk CGV, itu jadi satu momentum yang membahagiakan, dan menurut gue bisa dicatat gini, Andira masuk ke dunia korporasi sebagai hadiah ulang tahun ke-40 gitu. Selama ini yang gue hindari dunia korporasi, akhirnya gue masuk di umur 40 dan berlangsung sama 3 tahun 6 bulan baru kelar gitu. Jadi kayak setelah gue pikir-pikir, gue lagi ngupdate CV lagi kan kemarin kan, gue baru ngerasa random banget ya hidup gue gitu. Tapi benang merahnya adalah kreativitas sih. Itu yang bisa gue ambil dari 43 tahun. The new 17. Yes. Kalau gue bisa high five, gue Bener, high five bener. sih Der, karena kita ternyata nggak beda jauh gitu loh. Perjalanan karirnya tuh Iya. nggak jauh-jauh amat. Ada paralel dikit lah, walaupun benang merahnya beda ya. Di gue journalism, lo di apa Casting. broadcasting, apa namanya, kreatif field. Iya. Lucu sih. Yang membuat apa, yang paling berkesan buat lo di dunia korporat apa nih? Asuransi sih. Kenapa Gila tuh? kan? Gila. Gua selama ini kenal asuransi. Oh iya, dapat asuransi, gue bisa lah. Kalau waktu siaran, gue cukup duit kok. Gue nggak sakitnya nggak seperti itu gitu. Sekali sakit gue masih bisa bayar cash gitu kan. Tapi ketika lu masuk korporasi, contoh paling nyata adalah Februari kemarin 2022, sekeluarga gue dicoba. Anak gue kena demam berdarah, istri gue positif COVID, terus habis itu anak gue demam berdarah, dirawat, dan gue di saat yang sama selang 2 hari dirawat juga di rumah sakit yang berbeda. Dulu kalau gue nggak di korporasi, itu gue kayak deg-degan, anjir habis berapa hari masuk ini, obat-obatan gimana, dokter segala macam. Tapi di korporasi yang gue lakukan ketika mau masuk rumah sakit, ketika gue didiagnosa sebagai DB, tahu nggak apa yang gue lakukan? Ayo, kamu mesti masuk dirawat rumah sakit. Gua browsing sambil demam nih, gua browsing rumah sakit mana yang masuk pagu asuransi gua ya, yang bisa kamar sendiri. Akhirnya masuk, dan billingnya deg-degan adalah ketika mau keluar dari rumah sakit. Oke, nanti tanda tangan ini ya, apa namanya, surat-surat segala macam, rilis letter berapa, 20 juta. Tapi cover semua kok Pak. Leganya bukan main itu sih. Anak gua 40 juta di cover. Maksudnya kayak asuransi dari perusahaan kalau lu negonya bener, itu sangatlah menguntungkan. Dan ketika gua keluar dari korporasi, gua mencari, masa nggak bisa sih asuransi sendiri? Asuransi pribadi, asuransi eceran, nggak ada yang sekeren punya perusahaan. Itu yang gua dapetin dari CGV kemarin. Wow. Dan kalau lu tanya lagi apa sih yang gue dapetin dari korporasi, terutama CGV, adalah waktu gue masuk CGV, mental gue cuma satu. Gue dimasukin sebagai brand marketing yang gue nggak punya sejarah, gue nggak punya. Ya background lo bukan di situ kan? Background gue bukan marketing. Tapi head gue waktu itu, Manel Sudarman, dia bilang nggak apa-apa. Yang namanya skill marketing bisa dipelajari, reporting, planning, itu bisa dipelajari sambil jalan. Yang kita butuhin adalah kreativitas lo dalam melakukan pekerjaan marketing ini. Itu yang susah. Udah, selama 3 tahun 4 bulan, akhirnya gue belajar tentang Excel, gue belajar tentang PowerPoint lebih banyak, gue belajar tentang presenting, concepting dari marketing side. Jadi gue ngerasa ini adalah S2 gue di dunia marketing, yaitu kerja gitu. Nggak bayar sekolah, oh dibayar kan. Ini seru banget sih gini ya, kayak mencoba dunia korporasi di umur 40 dan turns out ya emang ya ada enaknya juga ya, meskipun kan kalau aku lihat Kak Andina tuh kayak ya meskipun kalau CGV sih masih kreatif banget ya, masih relate ya. Karena kan kalau Kak Andina tuh kayak top of mind-nya tuh kayak penyiar,
terus pop culture yang hipster tapi pas sama CGV itu meskipun corporate tapi dia kayak masih tetap ya di situ juga gitu kan. Kayak apalagi Kandera kan suka dari K-pop juga gitu, jadi kayak ini mah nggak berasa kayak bongkar. bener dong, ini baik tapi kayak jadi sejalan juga apa kebetulan apa gimana sih? Kan kemarin sempat 1 bulan di Korea dengerin K-pop juga, terus kerja di korporasi yang Korea juga. Itu gimana? Itu law of attraction kali ya. yang tergila soal Korea di sini sebenarnya kan Desi. Dia ngambil bahasa dari tahun 2008 apa 2009 gitu, dia udah belajar kursus sana sini. Gua sama kayak gara-gara awalnya kan apa sih ya, Full House apa waktu itu ya, drakor lah ya. Entry point orang belajar bahasa biasanya antara musik atau drakor atau film. Gua lama-kelamaan kesini kan dia nyelot makin dalam. Makanya gua ini bikin dia kayak ya the new 17-nya dia itu adalah ketika belajar tentang culture Korea ini gitu. Makanya dia ngambil kelas di Korea yang sebulan itu gua temenin ke sana karena gua juga perlu istirahat dari dunia pekerjaan. Terus gua ngeliat, gua sempat ke CGV bilang asik kali ya kalau kerja di bioskop. CGV ada nggak sih di Indonesia? Padahal ada waktu itu, cuman waktu itu Blitz ya. Ya masih Blitz. Megaplex. Ya, Megaplex. 21 is our big brother sampai sekarang sih. Terus udah gue gak kepikiran untuk kerja. Paling kalau tanya lo mau kerja di perusahaan Korea apa? Jawabannya pasti sama, Samsung, Hyundai. Mana ada kepikiran CGV yang turns out adalah bagian dari CJ, salah satu perusahaan besar di Korea gitu kan. Gue balik ke sini, istri gue ngambil kuliah bolak-balik, terus dilalah gue diajakin masuk CGV sama teman gue bekas anak FM. Terus gue, lah ini perusahaan Korea, lah apakah gue harus belajar Korea? Tentu tidak gitu. Gue berniat untuk belajar bahasa Korea, cuman gue melihat ada teman gue yang bisa bahasa Korea. Kehidupan orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Korea kan si levelnya orang Korea semua ya. Kalau lu bisa bahasa Korea, hidupnya kayak lebih susah lah. Oh ya? Karena lebih disuruh macam-macam. Karena lu jadi itu ya, jadi kayak sini gitu. Teman gua ada namanya katakan Sari gitu ya. Sari sini. Ini padahal dia bukan kerjaan marketing. Kasih tahu Andira, dia ngomong bahasa Korea terus. Habis itu dia bertugas kasih tahu gua. Kan enggak enak ya. Iya. Jadi perantara. Gua cukup tahu bahasa Korea dari apa yang gua tonton dan gua dengar musik. Gitu kan. Dengar musik dari Big Bang, SNSD, Rain, segala macam sama ya jargon-jargon yang sering muncul di drakor gitulah. Ya udah cuma sebatas itu. Jadi kalau bos gue lagi meeting tuh antara Korea gue cuma dengerin kayak ngeraba-ngeraba so tau aja gitu. Sampai lucunya gini ya, sempat ada pernah meeting antara Korea, gue duduk di situ, kebetulan gue Indonesia berdua sama temen gue. Dia ngomong gitu, terus gue ngangguk aja karena ada beberapa kata yang dikeluarkan gue ngerti gitu. Apalagi pas dia ngomong Andira gini gitu, gue ngangguk aja, terus dia langsung diem, lihat anjir jangan Andira ngerti lagi. Ngerti. Kayak gitu. Jadi nggak kebetulan sih, cuman kayak law of attraction aja. Cuman bisa dibilang untuk kerja sama Korea lagi enggak. Cukup ya. Tapi corporate lagi nggak bisa nih. Apa? Corporate lagi nggak bisa nih, kan asuransinya enak. Atau mau ada beberapa impian yang masih gue kejar. Maksudnya kayak agen rasa penasaran ya. Penasaran deh pengen kerja di sini, penasaran deh pengen kerja di situ, itu gue apply semua. Diterima, ya again, misi gue bukan untuk asuransi ada nilai tambah, dibayar nilai tambah. Yang gue pingin adalah mendapatkan ilmu dari tempat gue bekerja. Itu sih, itu akan bikin ngerasa lu kerja di mana aja jadi fruitful. Jadi lu kerja bukan buat duit, tapi lu kerja buat pertemanan dan ilmu. Satu hal dari bukan semua, tapi dari banyak episode Mas Nanya ini yang gue temuin, apa yang dipelajarin waktu kuliah itu nggak secara langsung, atau mungkin banyak yang profesinya tuh nggak sesuai dengan waktu di kuliah gitu. Ya, jadi kayak
gue juga termasuk Lu lulus salah. apa? Hah? Lu lulusnya apa? Tar dulu. Oke, Nah, oke, oke. jadi Silakan. bukan jadi gini. Gue termasuk orang yang cukup percaya bahwa apa yang kita kita pelajari di zaman kuliah itu not necessarily applicable, atau mungkin ketika lo kerja di luar bidang yang lo pelajarin waktu kuliah. Gitu loh. Kan lo sendiri bilang kuliahnya graphic design, memang ada elemen itu di beberapa kerjaan lo, tapi bukan elemen utamanya gitu kan. Yang ketika lo jadi penyiar, graphic design itu nggak kepake. Ketika lo di corporate, lo pakai marketing bukan graphic design gitu kan. Gue juga sebenarnya dari zaman kuliah pun gue punya keyakinan yang sama. Cuman yang lucu adalah gue kuliahnya media. Ya, kalau Masta inline Media, banget. jurnalistik. Dan karir gue adalah blogger jurnalis selama ini. Iya. Sama kayak Iya. aku kan komunikasi. Jadi Iya kayak kan? Nah, kerjaanku selama ini mau apapun itu tetap aja rootnya komunikasi. Jadi aku kalau bilang aku tuh kemana, iya tapi tetap aja core-nya di situ. iya. Buat gue sebagai orang yang sangat percaya bahwa ya kuliah itu hanya langkah lo untuk masuk ke dunia profesional, ke dunia pekerjaan. Ternyata gue bukan termasuk orang-orang yang sesuai dengan keyakinan gue itu gitu. Bahwa kerjaan gue selalu berhubungan dengan dunia jurnalistik. Iya. Media. Dengan media jurnalistik, apakah itu gue menulis konten atau gue wawancara orang seperti ini gitu kan. Buat gue itu lucu aja gitu, bahwa banyak sekali teman-teman dan tamu-tamu di acara ini yang profesinya nggak sesuai dengan kuliah, tapi gue sendiri yang ternyata masih sejalan gitu. Iya. Jadi lo salah pertemanan ya berarti ya? Itu dia. Mas Na biasanya nggak mau nyoba gitu, Mas Na kemana Mas Na yang nggak sesuai dengan media. Coba tahu ya. Kalau Dedi kan komunikasi dan sekarang ya ujung-ujungnya komunikasi juga ya. Tapi dijauh dari itu, gue rasa ada satu esensi yang satu hal yang benar-benar bisa ditarik benang merah, dan itu nggak dalam 3 tahun nggak kelihatan sih. Kayak gue baru tahu benang merah itu kreatif ketika gue selesai dari Satu KFM. Kayaknya random banget gitu, dari acara TV terus jadi penyiar, terus graphic design dan segala macam. Creative thinking, creative solution yang gue latih selama ini tuh yang dipakai akhirnya jadi senjata gue setiap kali interview. Ya memang gue nggak ada MBA, gue nggak ada sejarah bisnis, tapi semua masalah bisa dikerjakan secara kreatif jawabannya. Hal-hal seperti itu sih sebenarnya. Dan kalau buat dede sebenarnya, nah gue cuma bisa bilang, ini termasuk anak gue juga sih. Tapi anak gue mengerikan. Anak-anak zaman sekarang mengerikan lah. SMP udah bisa nemuin hal yang dia suka banget dan tahu tracknya kemana. Sementara gue tuh seumur 3 SMP sibuk mau main dingdong mulu gitu. Jadi beda generasinya. Cuman kalau ditanya satu hal, kenapa sih lu begitu giat di sekolah? Kenapa lu begitu giat di kuliah? Giatlah di kuliah karena apa? Di situ lu akan menemukan orang-orang yang mungkinan 5 tahun 10 tahun mendatang lo ketemu. Kayak misalnya berteman lah gitu. Lo sekolah jangan loner aja gitu. Karena itu building rap, building kindness, lo building network. Itu dimulai dari TK gitu. Dari itu penting buat dibawa kemana-mana. Kayak misalnya contoh paling gampang yang bawa gua ke CTV adalah AE waktu gua jadi penyiar di Hard Rock. Ya, jadi kayak ya nggak ada salahnya kalau kata buku-buku kan, in the world where you can be anything, be kind, kayak begitu kan. Itu gua totally agree sih. Iya sih, kayaknya emang begitu deh, kayak mau kerjaan kita nyambung gak nyambung sama field kerjaan dari kuliahnya, mau nyambung, tapi kayaknya emang
aku sangat merasakan bahwa kayaknya apapun field yang kita jalani, mau kita mau pindah-pindah segimanapun sampai nanti kita nyobain apa yang kita penasaran, kayaknya kalau seandainya kita nge-build connection, relation sama orang dengan baik, tuh kayaknya kita mau kemana aja gampang ya nggak sih? benar benar Kekuatan benar. networknya dari situ kan, I mean, relasi kita dengan Networking. orang-orang, ya. Dan ketika kita tahu bahwa kita bukan semua hal gitu ya, tapi gue tahu kok ada orang yang kenal bisa bantu kita ini, itu akan jauh lebih bantu ketimbang Andira lu nggak bisa ngerjain ini, wait gue pamit 1 tahun gue sekolah dulu gitu. Itu kan makan waktu ya. Gitu. Bener-bener. Lebih baik jujur aja, gue nggak ngerti tapi gue bisa belajar karena ada teman gue yang bisa bantu. Itu aja sih. Jadi bisa dicatat juga nih untuk orang-orang yang masih kayak bingung. Aku juga kayak masih bingung sih, kayak masih meraba-raba, aku mau coba apa lagi habis ini ya, karena penasaran tadi gitu. Mungkin ini kayak bisa jadi bekal dan juga saran-saran nih, karena ternyata ya mau sampai kapanpun itu explore, mau di kerjaan, mau di hobi itu emang gak akan berhenti sih. Iya gak sih? Kayak kita tetap bisa ngapain aja. Even kayak nyobain corporate umur 40 tahun juga ya, ternyata bisa juga gitu kan. Even atau mungkin kayak kebalikannya, terus udah gitu dari corporate udah gitu cabut nyobain yang lain-lain, udah gak apa-apa gitu. Nih awalnya corporate. awal corporate gue tuh magang. Gue waktu itu magang. Tapi gue baru ya mungkin bisa dibilang karena corporate beneran ya, karena walaupun magang kan tetap aja dunia korporasi. Terus my proper job yang terakhir itu bukan terakhir, yang sebelumnya itu juga memang sangat corporate, tapi karena di dunia teknologi jadi cukup fleksibel lah gitu loh, activity-nya gitu kan. Cuman gue ngerasa dunia corporate yang beneran tuh ya itu di beberapa tahun terakhir memang beda ya dengan dengan dunia kerja yang lebih independen atau lebih fleksibel gitu loh. Cuma ya seru enggaknya masing-masing ada daya tarik atau nilai tersendiri kayaknya yang bisa diambil dari situ. Pelajarannya cukup beda lah. Jadi lo bisa appreciate kerja di sebuah korporasi yang cukup rigid, dan lo juga bisa mengerti kenapa perusahaan yang lebih kecil atau mungkin yang lebih fleksibel itu ya pendekatannya atau aktivitinya cukup beda lah gitu loh. Ngelihat dari kan banyak orang yang gue nggak mau nih kerja corporate, maunya sendiri aja gitu, atau gue kayaknya bisanya di corporate karena lebih cocok dengan struktur atau dengan hierarki yang udah ada gitu. Dengan pernah mengalami kedua-duanya kayaknya ya lo jadi ngerti kenapa yang corporate seperti ini, kenapa yang yang bisa dibilang bukan freelance ya, tapi UMKM lah ya gitu. Itu punya behavior yang sangat berbeda lah gitu. Kalau milih, lo prefer yang mana, Dir? Ketika ada orang ngomong soal gue nggak cocok kerja di korporasi, kayaknya perlu ditanya lagi korporasi seperti apa? Ya. Iya, karena itu kan mukul rata ya, jadi kayaknya nggak fair aja buat masuk korporasi. Ketika kita ngomongin soal CGV, ngomong sama 21 aja, itu dua-duanya korporasi, tapi jelas berbeda. Yang satu global thinking, yang satu benar-benar leader, tapi di nasional gitu kan. Cara kerjanya pasti beda tuh. Kemudian misalnya kita ngomongin soal Samsung sama Infinix, itu pasti beda kan? Atau Samsung sama Apple? Oh iya, gua yang drastis lah, sekarang agak jauh gitu. gua tahu kalau Apple American Way, gua belum pernah ngerasain, udah mungkin ngerasain. Cuman kalau Samsung, karena gua udah pernah CGV, jadi kurang lebih gua tahu seperti apa gitu di sana. Belum lagi misalnya perbedaan antara perusahaan Amerika, Eropa, perusahaan Cina itu kan culture-nya beda-beda semua gitu. Plus asli, Indonesia juga yang wow, dan perusahaan Korea di Korea, perusahaan Korea di Singapura, perusahaan Korea di Indonesia itu juga perangnya itu bisa beda. Itu dia bisa beda. Iya. Dan itu dia ketika lu masuk sama sebuah perusahaan tuh,
kalau gue bisa bilang kayak gini, ngelamarlah di perusahaan yang produknya you beli Kenal. produk. Ya, kayak misalnya lo pakai, memang gue suka nonton, gue pernah nonton CGV walaupun gak sering buat 21 gitu kan. Makanya gue bukan daftar ke sebuah perusahaan yang sama sekali lo nggak tahu gitu, apalagi nggak pakai gitu. Itu akan jadi attachment-nya berkurang gitu. Ya. Dan ketika lo udah berhasil masuk, kan ada waktu 3 bulan probation. Ingatlah adik-adik bahwa yang probation ini bukan lo doang, tapi lo ngasih waktu perusahaan itu untuk menyesuaikan diri sama lo gitu. Jadi it goes both ways gitu. Jadi kayak lo bisa aja kayak 3 bulan perusahaannya pingin lo terus tapi lo ngerasa nggak nyaman, itu bisa dan nggak salah kalau lo mau keluar gitu. Itu kesempatan lo untuk menilai perusahaan selain perusahaan menilai lo juga gitu kan. Exactly. Jadi walaupun ketika lo keluar nyari emang nggak gampang, cuman daripada lo lanjutin nggak sesuai serg sama hati atau tidak nyaman, jangan dipaksakan. Coba Debbie cerita hubungan yang dipaksakan seperti apa rasanya? Biasanya sih nggak jadi ya, karena paling narik gitu kan. Ya, gitu lah. Gitu. Oke, Nir. Pertemanan lah, juga pertemanan penting. Iya makanya. Biar akrab, gitu kan. Adalah judul podcast Andira yang sedang biar akrab adalah judul podcast Andira yang sedang diistirahatkan. Ya, akan segera aktif lagi. Kalau K-pop idol tuh lagi hiatus, tapi ini comeback mungkin ya. Nunggu comeback asli kayak G-Dragon gitu ya, kayak comeback langsung. Anyway, udah setengah jam, udah cukup lama kita ngobrol-ngobrol. Dan kayaknya ya cukup panjang lah gitu loh. Intinya sih yang sebuah untuk kalian penonton mungkin yang sedang mempertimbangkan karir, nggak usah khawatir cocok apa enggaknya, dilihat aja dulu ya. Kayak yang Andira bilang tadi, kalau lo melamar pekerjaan ke tempat yang mungkin lo nggak kenal produknya, nggak kenal activity-nya atau brandnya, mungkin dipikir-pikir lagi deh, karena kalau nggak punya passion di sana atau nggak familiar dengan di sana, mungkin akan lebih sulit menemukan tempat di perusahaan itu dibandingkan kalau udah ngerti perusahaan itu ngapain gitu kan. Iya. Setuju. Gitu. Terima kasih waktunya untuk mendengarkan orang tua ini berbicara panjang ya. Thank you Andira udah hadir di Mas Nanya. Thank you Debbie. Kita ketemu lagi di episode Mas Nanya yang berikutnya. I'll see ya next time. Sampai jumpa. Dah. Subscribe, like, notify, and share. Yummy, get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing but
Are you feeling it? The groove moving through your feet. Keep it simple like the ABCs. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in. Leave your worries at home and get entranced by the melody.